Selamat pagi, jemaat yang terkasih, berjumpa kembali di Renungan Pagi GKI Cibadak. Dan pada saat ini saya akan berbagi tentang sebuah tema, yakni diluruskan jalannya. Sebelumnya seperti biasa, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, selamat pagi, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami dapat bangun kembali di pagi ini dengan badan yang segar, dan kami pun siap untuk memulai hari ini. Namun sebelumnya kami mau kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya jalan kami pada hari ini pun senantiasa dipimpin oleh hikmat dari-Mu. Maka biarlah Tuhan yang akan hadir di rumah kami, di dalam hati dan pikiran kami saat ini, supaya kami pun dapat menumbuhkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang terkasih, bacaan pada pagi hari ini diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara yang terkasih, siapakah yang di dalam hidup ini dapat mengatakan bahwa ia tahu betul-betul apa yang akan terjadi di jalan yang ada di depannya? Saya rasa tidak ada yang dapat betul-betul meyakini bahwa dia sepenuhnya tahu. Maka kalau tidak ada yang dapat mengatakan bahwa dia 100% mengerti apa yang ada di depan, maka bagaimana juga seseorang betul-betul yakin bahwa dia harus melakukan ini atau melakukan itu. Ini marilah kita merenungkan bahwa kita seringkali dapat saja disesatkan oleh apa yang kita tahu. Nah, mari kita lihat kehidupan ini dan sebetulnya apa yang kita lihat. Terkadang yang kita lihat belum tentu itu adalah kenyataannya. Mari kita lihat gambar di samping, Bapak Ibu Saudara. Seseorang yang sudah lama menunggu di sebuah pulau kecil itu, ketika dia melihat sebuah perahu mendekatinya, dia dengan girang mengatakan, "Ada perahu, aku tertolong." Sedangkan sebetulnya yang ada di dalam perahu pun dia mengharapkan bertemu dengan daratan. Karena mungkin saja dia sudah mendayung beberapa hari dan tidak menemukan daratan. Sehingga ketika dia melihat pulau itu, dia pun bersukacita dan mengatakan, "Puji Tuhan, aku sudah mencapai daratan." Bayangkan bagaimana kalau dua orang ini akhirnya bertemu. Bukankah mereka saling bertanya, "Loh, bukannya kamu mau menolong saya? Loh, bukannya ini tempat mencari keselamatan?" Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang baik terkadang belum tentu baik. Dalam hal ini terkhusus bagi hidup kita masing-masing. Kita anggap kejadian ini baik untuk kita. Ternyata setelah kita lihat ke depannya, tidak terlalu bermanfaat, tidak terlalu memberkati untuk kita. Dan bahkan kejadian-kejadian yang buruk bagi kita, yang membuat kita bersedih, yang membuat kita bergumul, ketika kita lihat kelanjutannya, bisa jadi kita lebih banyak mengambil hikmah dan pelajaran, dan kita akhirnya bisa menyimpulkan, kalau waktu itu saya tidak menghadapi situasi seperti ini, saya tidak akan bisa ada di tempat ini. Saya tidak akan bisa siap menghadapi apa yang sekarang saya hadapi. Nah, maka marilah kita bersama-sama berangkat dengan sebuah keinsyafan
bahwa yang kita tahu atau apa yang bisa kita nilai itu hanyalah berdasarkan sejauh yang kita pahami. Dan kita tidak mungkin bisa sepenuhnya mengerti apa yang terjadi di kehidupan ini dan bagaimana harusnya kita merespon. Misalnya saja Bapak Ibu Saudara, tidak usah kita berbicara tentang 5-10 tahun yang mendatang. Marilah kita tanya, apa yang kita bayangkan akan terjadi di tahun depan, di 2023. Dan dari berita-berita mungkin kita sudah mendengar 1-2 hal yang diprediksi oleh orang-orang banyak yang akan terjadi di 2023. Dan salah satunya saya gunakan sebagai contoh. Contoh yang paling nyata bahwa pakar-pakar ekonomi dunia menyatakan bahwa di 2023 dunia akan menghadapi resesi global, di mana akan terjadi banyaknya krisis-krisis moneter yang akan menimpa negara-negara di seluruh dunia. Dan tidak terkecuali juga Indonesia akan terkena dampaknya. Kenapa dampaknya? Mungkin pada saat ini kita sudah mulai melihat ada hal-hal yang sudah menandakan kenapa para pakar ini mengatakan atau memprediksi bahwa di 2023 ada resesi. Bahwa kita juga sudah merasakan harga-harga mulai naik dan diprediksi bahwa harga-harga akan semakin tinggi, terkhusus untuk barang-barang pokok, termasuk juga bahan bakar dan lain sebagainya. Juga ada yang mengatakan bahwa di 2023 karena ekonomi melemah, akhirnya para pemilik perusahaan dan pekerjaan akan terpaksa melepas banyak tenaga kerja, sehingga terjadilah banyak pemutusan hubungan kerja. Dan juga kegiatan-kegiatan ekonomi, daya beli pasar, daya beli masyarakat pun akan semakin melemah, sehingga kegiatan ekonomi pun akan melesu. Perputaran uang akan semakin sedikit. Bahkan harga-harga saham pun akan jatuh. Mungkin saja sama seperti ketika awal-awal pandemi berlangsung, di mana banyak perusahaan pun yang saham-sahamnya nilainya turun semua. Nah, banyak ketika kita melihat juga mungkin video-video di YouTube yang membahas soal ini, memberikan saran-saran bahwa tidak ada salahnya kita berwaspada, tidak ada salahnya kita mempersiapkan mungkin keuangan kita, mungkin simpanan kita, supaya di 2023 apabila memang ada dampak-dampak yang kita rasakan dari resesi global ini, maka kita pun tidak ikut terkena dampak secara negatif. Paling tidak kita masih bisa menyambung kehidupan di tahun depan. Dengan berbagai macam cara, Bapak Ibu juga bisa melihat saran-saran yang sudah diberikan oleh pakar-pakar bagaimana kita mengantisipasi supaya kita semua dan keluarga kita bisa bertahan secara finansial. Nah, contoh ini Bapak Ibu Saudara merupakan sebuah contoh di mana saya melihat tanggapan-tanggapan masyarakat ternyata tidak seluruhnya baik. Ketika ada orang-orang yang mengatakan seperti itu, kemudian orang-orang justru menyalahkan para pakar-pakar tersebut. Mereka tidak ingin bahwa informasi seperti ini mereka dengar. Mereka menilai bahwa para pakar ini menakut-nakuti mereka. Sehingga bukannya justru bersiap-siap, respon mereka justru malah memaki atau mencemooh orang-orang yang sebetulnya berniat baik, ingin mempersiapkan masyarakat Indonesia supaya di tahun depan tidak mengalami pasang surut ekonomi bagi keluarga masing-masing. Maka pada hari ini pun kita bisa mengamini Bapak Ibu Saudara bahwa kadang-kadang kita itu
lupa bahwa kita punya Tuhan yang tahu segalanya. Dan kita seringkali hanya berdiskusi dengan diri kita, dengan apa yang kita tahu itu cuma terbatas. Kita hanya berdiskusi dengan manusia yang sama-sama terbatasnya, tetapi kita tidak menaruh semuanya kepada Tuhan yang sudah jelas tahu apa yang akan terjadi di tahun depan dan seterusnya. Maka pada hari ini marilah kita mulai juga membiasakan, terkhusus ketika memang dunia ini tidak menawarkan berita-berita baik, supaya kita semakin diingatkan untuk memegang Allah sebagai tuntunan kita. Karena dengan demikian sebetulnya kita semakin ditunjukkan hal-hal dunia tidak bisa menjadi pegangan kita. Tidak ada yang betul-betul bisa diandalkan dalam segala situasi. Situasi berubah, pegangan tersebut bisa jadi goyah, bahkan hilang. Dan marilah kita juga berusaha supaya kehidupan kita senantiasa dilimpahi oleh syukur serta kewaspadaan. Sehingga bukan tanpa alasan bahwa Allah dan firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur setiap hari. Karena orang yang bersyukur sebetulnya bisa bertahan di dalam segala situasi. Dia dapat beradaptasi, misalnya untuk menyimpan sedikit uang yang kita miliki supaya kita bisa menabungnya atau kita investasikan, dan kita mengurangi sedikit pengeluaran keluarga, atau juga mengurangi gaya hidup yang konsumtif. Orang-orang ternyata tidak mudah mengadaptasi hal tersebut. Sehingga sebetulnya kita kembali diingatkan kalau kita bisa bertahan karena kita punya rasa syukur. Biarlah kita dapat makan dengan sederhana, hidup dengan sederhana, dan itu sudah kita syukuri. Karena ada banyak orang yang tidak seperti kita. Dan juga kewaspadaan, hal ini pun juga sudah dikatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena berdoa, kita memohon kepada Tuhan untuk mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita, dan berjaga-jaga kita melakukan bagian kita. Kita berusaha untuk mencukupkan segala kebutuhan kita tetap berusaha untuk mencari rezeki dan juga menjaga keluarga kita. Sedangkan kita serahkan apa yang kita tidak tahu, yang kita tidak dapat kendalikan di dalam doa tadi. Dan maka pada hari ini, marilah Bapak Ibu Saudara, kita kembali mengakui bahwa Allah harus ada di dalam hidup. Dan hanya Allah yang tahu segalanya. Sehingga ketika kita bisa mengakui Allah di dalam segala laku kehidupan kita, Ia pun tanpa kita sadari, dari hari ke harinya akan terus meluruskan jalan kita. Kita tidak lagi disesatkan oleh pandangan-pandangan yang terbatas. Entah itu pandangan kita sendiri, atau juga pandangan orang-orang di sekitar kita. Selamat merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menginsyafi kembali bahwa kami tidak mengerti apapun yang akan terjadi di depan kami. Kami hanya bisa memprediksi, kami hanya bisa mempelajari dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing, sehingga kami pun dapat terus dipandu untuk berlaku sesuai dengan apa yang sesuai. Namun kami mengerti betul bahwa di luar itu semua, Tuhan harus menjadi prioritas yang utama. Karena Engkaulah yang dapat memberikan kami hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang bahkan kami tidak sadari itu merupakan keputusan yang krusial, yang harus kami ambil. Baik itu untuk kami sendiri, baik itu untuk keluarga kami, bahkan untuk persekutuan kami. Maka dari itu Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami dari pagi hari ini sampai satu hari ini selesai nanti, dan juga seterusnya. Biarlah Tuhan juga yang akan terus
menuntun kami, dan melindungi kami. Sehingga ketika kami pun harus melewati lembah kekelaman, kami tidak akan takut akan bahaya, karena Engkau senantiasa besertaku. Maka inilah doa kami Tuhan, kami siap untuk menjalani hari ini bersamamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.